Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya, katakan untuk kiri kanannya shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat yang ada di kiri kanan depan belakangnya. Kasih jempolnya, katakan semangat. Dan hari ini semua kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami sukacita yang dicurahkan melimpah, kekuatan yang dicurahkan melimpah. Amin. Yang siap katakan dengan penuh semangat. Amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah semua yang sedang terjadi di bangsa ini Tuhan, kami boleh berdiri di hadapan tahta-Mu, di hadapan altar-Mu. Kami tahu bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Bapa, tapi semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami, dan kami mau bersyukur dan berterima kasih. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang umur hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami. Biar semua kami yang hadir hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mujizat terjadi sebab Roh Tuhan bergerak di tempat ini. Dan ketika Roh Allah bergerak, ada kami yang siap mengikuti pergerakan-Mu Roh Kudus. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Kami mau menyanyi, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menikmati hadirat-Nya sama-sama katakan dengan penuh antusias amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang siap memuji Tuhan. Mari tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Mari yang siap naikkan syukur, katakan amin. Hey, mari kita mau nyanyi sama-sama dengan penuh ucapan syukur. Nyanyikan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sidang jemaat angkat tangan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan. Amin. Dibangkitkan hidup yang kabri, dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Amin. Dibangkitkan hidup yang kami, dan lebih dahsyat lagi, sekali lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakan. Angkat tangan dan katakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Yeay. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Bapa. Kami menari, kami memuji, kami menyembah. Semuanya kami lakukan hanya untuk-Mu, hanya untuk menyenangkan hati. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, ambil waktu sejenak masing-masing. Yes. Oh Yesus Tuhan kami. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, take the lead, pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Katakan aku mau selalu bersyukur Tuhan. Yesus. Kau Bapakku yang setia. Mari pandang wajahnya dan katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, mari katakan ku mau
Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari terima seluruh perkenanan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya rala bataka barala basyara barala barala mesti. Hindarala bataka barala bataka barala bataka barala bataka barala bataka barala basyara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. 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 Ku nyanyi Hosana.
katakan kepada Bapa kita, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu. Mari katakan dan katakan, aku ingin selalu dekat, mari dengan segenap hati nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Katakan lagi, ku nyanyi, oh
satu-satunya dan tidak ada yang lain, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau hari ini, saat ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, satu-satunya Tuhan yang mati, bangkit dan hidup, yang menebus setiap dosa kami yang harusnya binasa tetapi tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal dan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh bernyanyi, kami boleh menari, kami boleh berlompat, kami boleh bertepuk tangan, kami boleh menyampaikan firman. Semuanya hanya karena kasih-Nya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, biarlah hati kami siap untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Artinya Yesus ada dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima kabar baik daripada Tuhan berkata amin. Shalom. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ini yang muda-muda kurang semangat ini. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan, berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Itu anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur. Banyak di tempat yang khususnya di daerah-daerah yang kota-kota besar belum bisa beribadah secara offline, mereka masih online. Kita bersyukur masih bisa berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Ya, saya akan langsung. Nah, saat ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi ini apa yang menjadi pertanyaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya demikian. Jadi apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya kehidupan dan kematian. Sudah ada di benak kita, ada dua kata, kehidupan dan kematian. Lalu yang berikutnya, ketika kita diperhadapkan dengan berkat dan kutuk, bagaimana saat ini pemikiran kita, bagaimana hati kita, bagaimana benak kita. Kita renungkan masing-masing. Ya, ini menarik karena Tuhan mau mengingatkan kita pagi ini. Ya. Jadi saya akan lanjut. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, lalu berkat dan kutuk, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan kita pilih dalam hidup ini? Kehidupankah, kematiankah, berkat atau kutuk? Apa yang akan kita pilih dalam menjalani hidup ini? Waktu saat ini, untuk besok, seminggu ke depan, sebulan ke depan, di tahun ke depan, di tahun-tahun yang akan datang. Apa yang akan kita pilih? Sekali lagi, kehidupankah atau kematian? Berkatkah atau kutuk?
Dan pilihan selalu ada di tangan kita. Tuhan sudah kasih kehidupan, Tuhan sudah kasih berkat. Gitu. Tapi ada juga kematian, ada juga kutuk. Dan pilihan ada pada kita. Kita yang menentukan. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan bapak gembala kita, bukan teman pelayanan kita, bukan Bapak Presiden Jokowi, bukan. Yang menentukan kita sendiri. Karena keselamatan pribadi lepas pribadi, nggak ada hubungannya. Karena suami saya terlalu baik, karena istri saya terlalu kudus dan sebagainya, lalu saya masuk surga. Tidak ada hubungan. Pilihan ada pada diri kita sendiri. Dan ini yang sedang diperhadapkan Tuhan pagi ini bagi saya dan saudara. Tetapi saya terlalu yakin di masing-masing pribadi kita, di dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, pasti kita memilih yang namanya kehidupan daripada kematian. Betul? Betul atau tidak? Siapa yang memilih kehidupan daripada kematian? Silakan angkat tangan. Oke. Siapa yang memilih berkat daripada kutuk? Saya percaya setiap kita pasti memilih yang namanya kehidupan. Saya pasti memilih berkat. Tapi Mas, ada orang yang memilih kematian, itu terpaksa. Banyak orang terpaksa, nggak ada jalan lain, ya udah mendingan gue mati aja. Tapi kalau dia bisa memilih, dia bisa mengubah keadaan dalam waktu seketika, dia akan memilih hidup. Tidak ada orang yang akan memilih untuk mati, tidak ada orang yang memilih untuk terkutuk atau dikutuk, tidak ada. Tetapi seringkali saat saya dan saudara memilih kehidupan, memilih berkat, tetapi dalam perjalanan proses kehidupan, gitu, seringkali kita justru tanpa kita sadari, ataupun kita sadari, langsung ataupun nggak langsung, kita lebih sering memilih yang namanya kematian dan kutuk. Tanpa kita sadari, dengan kita sadari, langsung atau tidak langsung, seringkali kita memilih yang namanya kematian dan kutuk. Wah, Mas David gimana nih? Maksudnya apa sih? Gitu. Ya, ini menarik. Yuk, kita lihat dengan yang namanya kehidupan dan berkat. Ulangan pasal 28 ayat 4. Ulangan pasal 28 langsung ke ayat 4. Ya. Dikatakan begini, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Next, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Terus, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terus, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan
dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada kita. Next, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ya. Nggak cuma kepada person to person, perusahaan-perusahaan, tapi kepada bangsa. Jadi kalau bicara uang, duitnya berarti banyak banget. Sebuah negara kita kasih pinjaman buat mereka. Ya. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kita nggak perlu minta, tapi kita yang memberi pinjaman. Next, sudah selesai. Lalu lompat ke pasal 29 ayat 13. 9 dulu, dari 9. 29 ayat 9. Lompat, 13. Ya. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Ulangan pasal 30 ayat 3. Ya, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Next. Sekalipun orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga saya dan saudara mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Next. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan. Kita akan dengar lagi suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tuhan Allah kita akan melimpahi kita dengan kebaikan dalam pekerjaan, buah hasil kandunganmu, diulang lagi nih, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini kehidupan dan berkat. Jadi semuanya Tuhan memberkatinya komplit. Kita bicara kehidupan dan berkat. Tinggal kita memilih yang mana. Sekarang kita bicara mengenai kematian dan kutuk. Ulangan 28 ayat 15. Balik lagi. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Gak cuma datang tapi mencapai kita. Dimanapun kita berada itu akan menyampai kita. Kutuk. Next. Ya. Jadi kebalikan dari semua yang kita terima berkat ini, kebalikannya semuanya. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Apapun yang kita lakukan terkutuk, gak guna. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang engkau kerjakan, segala usaha, sampai engkau punah, binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Ya, sampai di situ saja. Ini panjang ini, ayat 15 sampai 46. Ini semua berbicara mengenai kutuk. Lalu ayat 26, pasal 29 ayat 18 sampai 28. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah lain. Bangsa-bangsa itu artinya kepada Allah lain dari bangsa-bangsa zaman waktu Israel di sana, pada bangsa Mesir, bangsa lain-lainnya. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Nah, ini dalam banget. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya diberkati, dia menduga, saya diberkati kok, saya baik-baik saja. Dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Ini orang-orang yang munafik nih. Dia berpikir dia sudah melakukan yang baik gitu. Tetapi sebenarnya di depan orang dia baik, tapi di belakang dia melakukan yang degil. Tapi ingat, Tuhan tahu semuanya. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Next. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Ini kematian dan kutuk. Masih ada lagi. Ini masih panjang sampai 28. Saya akan lompat ke Ulangan. Nanti silahkan dibaca di rumah, karena panjang banget. Kalau panjang nanti waktunya terlalu panjang kita selesainya. Ulangan pasal 30 ayat 17 sampai 18. Ini cuma pendek. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain yang bukan Tuhan Yesus, apapun itu, kedudukan saudara, harta saudara, kecantikan saudara, kegantengan saudara, apapun itu yang bukan Tuhan, dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini kematian dan kutuk. Nah, ini Tuhan perhadapkan dengan kita pagi ini adalah kehidupan dan berkat, kematian dan kutuk. Pilihan ada di saya dan saudara. Kalau saudara memilih hari ini kehidupan dan berkat, besok seterusnya dan seterusnya Tuhan akan memberkati saudara, anak saudara, cucu saudara, semua yang saudara kerjakan diberkati Tuhan. Kalau saudara tidak kompromi dengan dosa. Bolehlah ngerokok sedikit, nggak ada ceritanya. Bolehlah minum sedikit, kagak ada ceritanya dalam Tuhan. Bolehlah maki sedikit, nggak ada ceritanya dalam Tuhan. Kompromi dengan dosa. Dosa is dosa, masuk neraka, masuk neraka. Dan pilihan kita yang menentukan, bukan orang lain. Ini yang Tuhan perhadapkan dengan kita pagi ini. Jadi kalau Desember kemarin tema kita favor,
kemurahan Tuhan, itu akan kita raih namanya pelipat gandaan Tuhan di tahun ini bagi jemaat GKI Anagape Ngunut. Kalau saudara memilih kehidupan dan berkat. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Dan perintah ini enggak sukar. Nih, dikatakan begini, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidaklah terlalu jauh. Next. Tidak di langit tempatnya sehingga kita dapat beralasan, siapakah yang akan naik ke langit untuk ngambilnya buat saya? Juga di seberang laut tempatnya sehingga kita berkata, oh jauh gitu. Gak bisa saya meraih. Enggak. Tapi firman ini sangat dekat kepada kita, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Pada Natal Panti kemarin saya diminta sharing firman. Tema saya just do it. Dan Tuhan cuma ngingetin aja ya ini untuk dilakukan. Just do it. Gak ada yang susah kok. Gak terlalu sukar, gak terlalu jauh, gak yang muluk-muluk, enggak. Just do it aja, lakukan aja. Nyembah kepada Tuhan aja, jangan yang lain. Jangan menuhankan yang lain. Jangan Tuhan kita harta kekayaan kita, jangan Tuhan kita atasan kita, bos kita, jangan Tuhan kita kecantikannya kita, kedudukannya kita, jabatan kita, jangan itu yang menjadi Tuhannya kita. Gampang. Ya, ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat 16. Sorry, kita dari 1 dan 2 dulu. Ayat 1 dan 2, ulangan 30 ayat 1 dan 2. Oh, 16 saja. 16 ya. Hari ini Tuhan lakukan aja. Lakukan apa? Mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan apa? Gak cuma ngomong I love Jesus, gak cuma sampai di situ, tapi Tuhan bilang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya dan peraturannya. Sembilan belas 20. Pilihlah kehidupan. Situ ada pilihlah kehidupan ya. Di sini Tuhan ngomong, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan ngingetin kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Makanya tadi saya bilang gitu, kita sudah tahu kita pilih kehidupan dan berkat, tetapi seringkali kita tidak memilih itu, baik langsung ataupun gak langsung, sadar gak sadar. Kita lebih memilih yang namanya kematian dan kutuk. Dengan apa mas? Dengan kita gak taat sama Tuhan, dengan kita gak berpaut sama Tuhan, dengan kita gak mendengarkan suara Tuhan tuh.
dengan kita nyembah Tuhan yang lain selain pada Tuhan Yesus. Kita nggak setia, kita nggak melakukan perintahnya, dengan kita nggak melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan kita tidak memperhambakan diri kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak menjadi hamba kepada Tuhan. Artinya kita memperhambakan diri kepada Tuhan dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya, walaupun kita punya harta banyak, apapun itu, tetapi kita tidak memperhambakan diri kepada Tuhan, kita terkutuk. Itu yang akan kita dapat. Kita nggak setia, kita meninggalkan Tuhan. Itu kalau kita nggak taat, dapatnya kutuk. Nah, ini yang Tuhan perhadapkan dengan kita pagi ini. Pilihan ada di tangan saudara. Nggak usah nunggu orang lain. Nggak, aku begini, aku buat begini begitu karena aku kecewa dengan suamiku, aku karena kecewa dengan istriku. Nggak ada alasan. Pilihan ada di saudara dan saya, karena kita hidup dari perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Seringkali kan kita begitu, kita bikin kesalahan, bikin pelanggaran, ini karena si A, karena si B. What? Itu pilihan saudara. Bagaimana saudara meresponi setiap permasalahan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara meresponi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan takut dan cinta akan Tuhan, saudara akan diberkati, saudara akan berdiri teguh dan tidak goyah. Tetapi ketika Anda meresponi orang lain, pemimpin saudara, dengan cara yang salah, dengan berpikir yang salah, Anda sendiri yang terkutuk, bukan pemimpin saudara. Jadi sangat naif kalau kita nyalahkan pemimpin, sangat naif kalau kita menyalahkan orang lain. Padahal kita sendiri yang memilih itu. Makanya tadi saya bilang, kalau ditanya pilih kehidupan dan berkat, tapi pada praktek kehidupan kita seringkali memilih kutuk dan kematian. Yuk coba kita ambil waktu tenang sejenak, kita ngerenung, kita lihat, kita flashback ke belakang, kita lihat. Kalau kita sudah banyak pelanggaran, hari ini saatnya, waktunya ambil keputusan, minta ampun sama Tuhan, berbalik sama Tuhan. Ulangan 30 ayat 1 dan 2. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu. Kita sadar nih. Yuk, hari ini waktunya kita sadar nih. Ini Tuhan sedang ngingetin kita nih. Ayat 2, gak cuma sadar, dan apabila engkau berbalik. Gak cuma sampai sadar gue salah, sadar gini. Cuma sampai situ gak bisa. Anda harus berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan dengar lagi suara Tuhan, ya, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita hari ini. Baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Pilihan ada di kita. Kalau hari ini saudara sadar, jangan tunggu lagi.
Paling gampang kalau saudara bilang saudara mengasihi saudara Anda. Kalau saudara bilang saya mengasihi suami, saya mengasihi istri, saya mengasihi keluarga, buktikan dengan Anda berubah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak, kalau orang Jakarta bilang lu gak usah banyak cincong, lu gak usah banyak bacot, lu berubah aja. Gak usah nuntut orang lain, dia berubah dulu baru saya berubah, gak ada urusannya. Coba kalau Tuhan Yesus modelnya zaman dulu seperti itu, nggak ada yang namanya favor, pemberian yang cuma-cuma, nggak ada ceritanya itu. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, apakah Yesus seperti itu? Kok kalau kita bilang saya mau menjadi seperti Kristus, sementara Kristus tidak pernah mencontohkan saya tunggu ini umat manusia bertobat dulu baru saya turun ke dunia mengampuni mereka. Tuhan Yesus begitu? Enggak. Tuhan Yesus nggak butuh kita bertobat. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita diselamatkan. Tetapi kita seringkali naif gitu. Saya tunggu dia bertobat baru saya bertobat. Kalau orang Betawi bilang muke gile loh gitu. Siapa lo, siapa Tuhan? Seringkali kita seperti itu. Terus kita bilang kita pengikut Kristus. Oh, jangan dulu. Kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, nggak usah bilang kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu judulnya pengikut Kristus. Apa yang Kristus lakukan diikuti. Kalau Yesus ngampuni, ngampuni kita. Jangan gak mengampuni. Kalau Yesus memberkati, kita memberkati. Yesus kasih, kita kasih. Ini yang Tuhan perhadapkan pagi ini buat saya dan saudara. Gak cuma buat saudara, saya pun juga begitu. Karena saya masih manusia, saya gak mungkin sempurna. Kalau saya sempurna udah sampai di surga bersama Tuhan Yesus. Makanya bagi kita penting untuk kita berubah dari diri kita. Mulai dari diri kita. Ya. Itu yang Tuhan sampaikan pagi ini. Mari kita tundukkan kepala. WL Singers. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Mari kita tundukkan kepala, ambil komitmen hari ini. Tuhan nyadarkan kita udah sadar, berbalik, jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, waktu tidak bisa ditarik ke belakang, waktu nggak bisa dimundurkan, nggak bisa. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang termulia, Tuhan yang teragung. Itulah yang kita harus setting iman kita, setting hati kita, setting pikiran kita bahwa Yesuslah yang tertinggi, yang termulia. Yesuslah yang menjadi Tuhannya kita, yang menjadi Allahnya kita.
Tuhan dan Allahmu, dan jangan menyembah Allah yang lain selain daripada Yesus. Tuhan di tempat yang tertinggi. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, Allah kami, dan kami tidak mau menyembah Allah yang lain, Tuhan. Kami mau setia mengikut Yesus, setia melakukan perintah Tuhan Yesus, setia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan Yesus, mengasihi Yesus, mencintai Yesus lebih dari apapun juga dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau perhadapkan kami dengan kehidupan dan berkat, kematian dan kutuk. Tapi mulai hari ini kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau taat dengan firman Tuhan, dan kami mau berubah sehingga pastilah hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu, kami semua, untuk kami memilih kehidupan, memilih berkat. Artinya kami memilih Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh mengkonfirmasi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami. Amin. Sehingga kami mau berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan semua kehidupan yang tidak benar. Kami tidak mau berkompromi dengan dosa. Kami tidak mau berkompromi dengan hal yang tidak ilahi. Tetapi kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Biarlah Tuhan melalui firman ini sungguh-sungguh memberkati kami, memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, dan setiap orang yang akan mendengarkan melalui YouTube, semua diberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus selalu menopang kami. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dan kami tidak akan goyah. Walaupun kami jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kami. Angkat tangan tinggi kita di atas kepala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus angkat tangan kita. Terus angkat tangan kita. Terus nyembah Tuhan. Yes. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lubungmu, di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, memberikannya kepadamu. Yes, Lord. Amen. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Ia memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin Tuhan. Amin. Berkat yang daripada Allah Bapa terus memberkati setiap kami jemaat Tuhan GKI Agape Ngunut yang sudah melayani, baik worship leader, singers, musician, multimedia, sound, usher, dan seluruh jemaat yang saat ini tidak hadir. Mereka sakit, mereka ada kegiatan apapun itu, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Tuhan seluruh gereja Tuhan GKI Agape Ngunut di seluruh Indonesia, dari sinode, pengurusan MPH, semuanya diberkati Tuhan. Setiap yayasan yang bekerja sama dengan sinode, dengan GKIN, sekolah Alkitab, semua diberkati Tuhan Yesus. Bangsa dan negara Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya sampai yang terendah, dan seluruh aparatur negara diberkati Tuhan Yesus. Gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, misionaris Tuhan, penginjil Tuhan di seluruh muka bumi ini, bahkan di penghujung-hujung bumi, diberkati Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami kerjakan, diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkat yang daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dicurahkan berlimpah atas kehidupan saudara dan saya sampai keturunan
yang ketujuh, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Persembahan yang akan kami berikan, Tuhan Yesus memberkati. Biar ini dipergunakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Demikian ibadah telah selesai. Yang sekali lagi saya mengingatkan untuk persembahan langsung ditaruh di depan di kotak-kotak yang telah tersedia. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat, menyaksikan dan mendengarkan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan sama-sama. Shalom Agape People, puji Tuhan kita masih bisa beribadah secara tatap muka di minggu kedua bulan Januari 2021. Namun berkenaan dengan itu semua, sebagai informasi untuk kita bahwa dimulai pada tanggal 11 Januari sampai 25 Januari nanti akan diberlakukan PSBB di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi Agape People, mari kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap intim dengan Tuhan juga, karena hanya daripada Tuhanlah keselamatan kita. Tetap mematuhi peraturan pemerintah ya mengenai protokol kesehatan. Setiap jemaat diwajibkan mengikuti arahan Satgas Covid setempat. Diwajibkan memakai masker dan face shield di setiap ibadah, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu, dan ibadah muda-mudi. Setiap pelayan Tuhan dan jemaat, mari bergabung di ibadah Praise and Worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. Allah Immanuel menyertai kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.